Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini seperti biasa kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar dan hidup kita diubahkan. Sebelumnya saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh ada bersama dalam program RYM. Kami rindu belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui anak-Mu ini. Berkati dan tolong kami semua dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti rahasia firman-Mu, bahkan menghidupinya ya Bapa, sehingga semakin hari hidup kami boleh semakin menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat, baik tanpa kurang suatu apapun juga. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita sadari dan kita mengerti, bahwa orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti, salah, atau tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Orang yang seperti ini pasti akan mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang salah. Itulah sesungguhnya yang dialami banyak orang, tak terkecuali orang Kristen, saudara. Karena memang tujuan hidup itulah yang akan menentukan arah hidup seseorang. Maksud saya, kemana seseorang itu akan mengarahkan hidupnya. Ya, orang yang tujuan hidupnya untuk tenar misalnya, dia akan selalu mengarahkan hidupnya kepada segala sesuatu yang bisa menjadikannya terkenal. Orang yang tujuan hidupnya kaya, ya, sehingga dapat menikmati hidup yang nyaman di dunia ini, dia pasti akan berusaha untuk bisa mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Orang yang tujuan hidupnya untuk sehat, perhatikan, segala sesuatu yang diperbuat, yang dilakukan pasti mengarah kepada kesehatan. Orang yang tujuan hidupnya ada untuk keluarga, pasti pembelaan terhadap keluarga akan menyita sebagian besar waktunya. Juga orang yang tujuan hidupnya untuk memperoleh pangkat, jabatan, kedudukan, dia juga pasti selalu akan berjuang demi karirnya dan lain sebagainya, saudara. Itulah keadaan kebanyakan orang, seperti saya katakan tadi, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Bukan salah atau tidak boleh, saudara, tetapi perlu diingat, kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada, semuanya itu justru akan membawa kepada kebinasaan. Bukankah itu tidak kita inginkan, saudara? Itulah sebabnya orang percaya harus bisa memahami tujuan hidup yang benar. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan memilih dan memanggil kita? Itu yang harus kita temukan jawabannya. Saudara,
Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Itulah sejatinya tujuan hidup yang benar, yaitu hidup yang terarah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, kepada kekekalan, kepada langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Terkait akan hal ini, Rasul Paulus berkata, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kolose 3 ayat 1-2. Saudaraku, itulah yang harus kita perjuangkan sebagai orang percaya sepanjang hidup ini, dengan segala daya dan potensi yang kita miliki. Kita tidak bisa santai-santai, kita harus serius. Tidak bisa kita main-main, kita harus serius dalam memperkarakannya. Paulus sendiri pun berusaha, saudara, untuk itu. Bahkan dia berkata dia harus berlari. Ya, dalam suratnya di Filipi 3 ayat 14, Paulus berkata demikian, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, inilah yang harus kita teladani. Kita juga harus berlari untuk mencapai tujuan hidup kita. Apa itu? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu panggilan surgawi yang disediakan Allah dalam Kristus Yesus, saudara. Kita harus sadar bahwa panggilan surgawi itu adalah panggilan yang sangat bernilai, yang sangat berharga, dan tidak bisa digantikan oleh apapun juga, saudara. Berharga. Kenapa? Karena kelak oleh panggilan surgawi itu kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahkan Alkitab mencatat saat ini Tuhan Yesus sedang mencarikan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, saudara. Selain itu, kelak kalau kita sampai ke tujuan itu, kita juga akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 30. Ya, kita dilibatkan, saudara, dalam pekerjaan Tuhan. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sungguh itu sesuatu yang berharga. Itulah panggilan surgawi. Itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita yang benar. Itulah kenapa kita harus berlari, saudara. Karena waktunya begitu singkat dan mendesak, urgent, saudara. Alkitab berkata hanya 70-80 tahun. Bahkan panggilan itu bisa saja tidak sampai seumur itu, saudara. Bisa sewaktu-waktu tiba. Kita harus sadar bahwa sebenarnya saat ini kita itu sedang dalam persiapan untuk berpisah. Ya, bisa suami duluan, atau istri duluan, atau anak duluan. Kita tidak ada yang tahu
dan kita sudah melihat apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, saudara. Dan itu bukan tidak mungkin akan kita alami. Dan sesungguhnya itu merupakan suatu kepastian. Ya, bisa saja sebulan, 2 bulan, 2 tahun, atau mungkin juga bisa sehari atau 2 hari ke depan. Tak seorang pun tahu. Itulah sebabnya kita mesti berlari, saudara. Apalagi kalau di antara kita ada yang sudah berkepala 5, usianya sudah berkepala 6 atau 7. Wow, itu bisa lebih cepat lagi. Bukan saya menakut-nakuti, saudara, tetapi memang itu fakta dan realitas yang akan kita alami dan pasti terjadi. Jadi ya, kita harus mengejar ketinggalan kalau kita selama ini belum memiliki tujuan hidup yang benar, atau bahkan tujuan hidup kita masih samar-samar, saudara, nggak jelas. Oh, itu berbahaya, membahayakan nasib kekal kita. Ya, saudara, kita kelak juga harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini juga harus dipikirkan. Ini juga yang membuat kita harus berlari, nggak bisa santai, saudara. Dan ini mengerikan, karena dikatakan Tuhan tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan ini, saudara. Maka ya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat ini luar biasa, saudara. Ya, ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Di sini jelas dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan bukan berarti takut akan ancaman, takut akan sakit penyakit. Bukan, saudara. Tetapi takut kalau kita tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang Tuhan ingini. Itu kita harus takut dan gentar. Ya. Nah, orang Kristen harus mengerti benar akan hal ini, saudara. Supaya apa? Supaya bisa memahami tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu LB3, langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau sudah tahu tujuan hidup yang benar, maka secara otomatis ya akan mengarahkan hidupnya juga ke arah yang benar, bukan lagi ke arah hal-hal duniawi yang hanya akan memuaskan nafsu dan kedagingan saja, tetapi ke arah kekudusan, saudara. Ya, harus ke arah kekudusan. Karena apa? Karena Allah memang kudus, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kalimat perintah Allah yang mau tidak mau kita sebagai orang yang beriman kepadanya harus kita taati, harus kita lakukan, saudara. Bukankah sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin orang kalau hidupnya masih syarat dengan dosa masuk ke LB3? Itu jelas nggak mungkin, itu mustahil, saudara. Ya, karena di kekekalan nanti yang ada itu hanya kebenaran, kekudusan, kemuliaan. Dan memang, saudara,
kita itu sesungguhnya dipilih dan dipanggil untuk itu. Perhatikan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kurang jelas apa? Ya, oleh sebab itu saudara, mari kita sadar sebagai orang Kristen, ya, kita itu bukan berasal dari dunia ini. Rumah kita itu bukan di dunia ini. Kalau saat ini itu kita ada di sini, kita itu pengembara. Kalau pengembara jangan sampai terlena, jangan sampai hidup kita itu terhisap oleh dunia ini. Karena semuanya itu nanti akan lenyap jadi danau api, saudara. Nah, kalau kita hidupnya serupa dengan dunia, kita juga bakal binasa, akan lenyap dalam danau api. Ya, rumah kita itu sekali lagi bukan di dunia ini, ya. Warga negara kita itu surga, saudara. Itulah tujuan akhir hidup kita. Jadi, mari saudara, selagi hari ini ada kesempatan, kita arahkan hidup ini kepada tujuan yang benar, yaitu panggilan surgawi yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita pujikan satu pujian untuk meneguhkan apa yang sudah kita pelajari. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan.
bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua makhluk dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu ya Bapa, bersyukur oleh karena firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa tujuan hidup yang benar adalah panggilan surgawi. Kami harus mengarahkan hidup kami hanya kepada kekekalan, karena di sanalah tempat abadi kami ya Bapa. Ampunilah kami kalau selama ini arah hidup kami masih tidak jelas, bahkan cenderung salah. Kami mau berubah ya Bapak. Kami tidak mau lagi fokus pada hal-hal lahiriah, perkara-perkara duniawi, tapi kami mau pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami mau mencari kerajaan dan kebenaran-Mu saja, supaya kelak kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Menyerahkan setiap yang mengikuti program ini, yang mendengarkan dengan serius, berjuang untuk melakukannya, maka kami percaya Bapak, apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, Engkau menolong, Engkau memberkati. Sebentar program ini selesai, kami melanjutkan tugas pekerjaan kami masing-masing, dan kami terima berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, baik itu berkat jasmani ataupun berkat rohani, di dalam kasih serta damai sejahtera Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai, menuntun hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.